Terus terakhir kalau contohno masalah kiblat. Madhep Ka'bah itu wajib untuk sanya sholat madhep Ka'bah itu wajib. Kalau kita di dalam Masjid Haram ya Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh dari Ka'bah ya seputar Masjid apa? Haram. Nah kalau menurut Ibnu Abbas kalau jauh sekali kayak di Indonesia, pokoknya kira-kira cek kenceng Mekah lah orang atau Afrika atau Mesir, tidak Ethiopia, tidak Rwanda itu penting madhep ngulon kira-kira kenceng apa? Mekah. Sampai sholat keliru madhep Rwanda, Ethiopia, maksudnya wis kiblate keliru ngadepi wong ireng-ireng kan. Artinya gini, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram tuh lama bisa berdebat untuk konteks di dalam masjid. Tentu ayat itu enggak murodan, maksudnya masa di dalam masjid masih madhep masjid. Kalau dalam masjid ya madhep Ainul Ka'bah. Ya seperti urutan di fikih, kalau kita dalam masjid ya madhep Ainul. Kalau di luar masjid agak jauh ya madhep di masjid. Nah nanti kalau antar negara, antar benua, bisa saja kita ini kiblatnya mau kenceng tanah haram, bukan kenceng masjid haram. Ya, paham ya maksud. Nah, itu ulama bisa berdebat. Akhirnya syatra itu dimaknai apa? Jihad. Pokoknya sementing itu cara Indonesia itu madhep ngulon. Rodok miring ngalor apa ora, itu urusan sing ahli-ahli miring niku. Kadang kan akeh salat ngono sing kenceng ngulon, ono sing rodok miring apa? Ngalor, kadang miringnya kenemenan kayak madhep laut. Nah, itu kan sudah produk mafhum. Saya ulang itu produk. Tapi ketika kita di Masjid Haram, tentu yang disepakati ada Ainul Ka'bah apa? Mergo ketok elek ya misalnya ini Ka'bah, kita di Masjid Haram di sini. Ka'bah ketok terus salate rodok miring ini kan ketok ikrot. Ketok mengo kan? Ten rodok ado kan miring-miring sithik ora pati konangan kan koyo paham. Lah ya artinya gini, ketika ayatnya fawalli wajhaka syatrul itu tetap ulama ngerti. Maknanya Masjid Haram itu apa? Ya binisbat liman fil masjid ya Ainul Ka'bah. Binisbat orang yang kharijal masjid mungkin asal masjid. Tapi binisbat orang Indonesia yang beda benua apa? Itu kan berat. Ngepas no masjid antar negara loh, apa? Nah mungkin masih muda kalau asal tanah haram. Sama nanti lihat di tafsir Munir itu di Syekh Nawawi itu. Sampai Ibnu Abbas ngendikan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun liman fil ardi kulli. Jadi untuk ya karena tadi meskipun itu tentu rukhsah ya setelah sekarang ada jam dalil, ada GPS. Terus di falak ada ilmu yaumarosdil apa? Kiblat. Di falak kan ada yaumarosdil apa? Kiblat. Jadi hari tertentu, jam tertentu itu matahari tepat di atas Ka'bah. Dan itu semua bayangan mengarah ke apa? Ka'bah. Itu jenis apa? Yaumarosdil kiblat apa? Yaumarosdil kiblat itu kan bisa di... Makanya di saat itu kan orang terus dibenahin apa? Kiblat. Ya sama lagi ada saat tertentu yang matahari itu tepat di atas Ka'bah. Efeknya apa kalau matahari di atas Ka'bah? Semua bayangan berarti mengarah ke Ka'bah. Bayangan kan efek dari matahari natap benda kan. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah kan semua bayangan mengarah ke Ka'bah. Itu biasanya yang dipakai ahli-ahli falak untuk membenarkan apa? Arah apa? Kiblat. Tapi dulu zaman Mbah Maimun itu nggak suka kalau ada orang memaksakan persis tadi. Karena mulai dulu di fikih-fikih kita apa? Jihad apa? Jihad. Tidak harus ain yang jelimet. Sampai kayak kasus kemarin orang mau benar ini Ka'bah malah masjidnya api-api kencang, sofa miring. Nganti saking miringnya nganti begini kan. Sampai madhep laut. Itu makanya ngerti lah itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ahkam yang mansuso sing apa jenis-jenis malayah tamil takwil itu jenis mansus apa? Mansus. Terus selain itu mafhum. Kalau mafhum itu pasti potensi khilaf kayak tadi fatayamamu so'idan thayyibah. Kita kadung maknani so'idan itu turoban ya sudah kita tayammum harus pakai turab lahu hubar. Kalau sampean tanya kenapa ulama lain membolehkan bihajarin wasajarin yang tidak ada hubarnya?
Ya karena asli maknanya soidan sesuatu yang di atas dari kata su'ud, sesuatu yang di atas. Lu bawa turab di atas musma'aleh, apalagi lahu bar musma'aleh. Makanya madzhab Syafi'i itu sebenarnya lebih ke yang aman-aman saja. Pasti kita pakai turab itu Imam Malik darah nisa, Imam Syafi'i darah nisa. Tapi kalau kamu pakai hajar atau sajar, mungkin Imam Syafi'i darah ini tidak sah. Tapi tetap mungkin sah karena kata soidan itu yasmalu dalika memasukkan itu semua. Karena katanya apa? Soid sesuatu yang di atas. Itu jenenge mafhum. Maksudnya itu jenenge mafhum. Ya, jadi wahaduhu ilmun yubhatsu fi an ahwalil qur'ani al-karimi min jihati nuzuli kamakihi aw madanihi wa nahwihi kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi. Alfad juga ya misalnya kita nekuni sab'ah itu kan kelihatan sekali ada perbedaan lafaz. Ya tadi saya berkali-kali nyontohkan gini. Imam Hasyim itu memang kadang aneh dalam cara baca. Ya ini tak contohnya yang terkenal, gue rapal Quran. Tak contohnya surat Bulhu yang mesti hafal. Ya. Contohnya juz 13 error, sak dosennya error dosen. Dosen ulumul Quran mesti hafal Quran apa enggak di sini? Enggak kan? Meresahkan. Orang menyesatkan tapi meresahkan. Meresahkan tuh sak trip lagi sudah menyesatkan. Ayo dosen setai, Gus Yofur doktor tafsir, bangun terkena ahli tafsir, terus dosennya hafal Quran mulang tafsir, termasuk keajaiban dunia. Salah. Imam Hasyim itu kadang unik. Beliau baca itu walam yakullahu kufuwan ahad bilwawi. Padahal kalau wawi ini kan kesannya nakis wawi, ya kesannya itu nakis wawi. Nah perempuan itu harus yang untuk haknya wali ya, bukan harus masalah tidak sah. Berarti kan jelas kaf fa hamzah, apa kaf fa hamzah. Dan uniknya ulama semuanya sepakat maknanya kufuan meskipun dibaca kufan maknanya yang di walam yakun ahadun kufan lahu. Tidak ada seorang pun yang mengimbangi Allah, yang menyamai Allah. Ini cerita Al-Fat. Sanad kita ke Imam Hasyim bacanya kufuan, tapi maknanya tetap kufan. Begitu juga lafadz huzuan. Huzuan maknanya menghina. Kalau pakai wawu kesannya nakis wawi. Padahal tidak tetap mahmud. Maknanya ngenyak itu kan haza'a yahza'u hus'an. Menghina. Ya, makanya ada ayat Allahu yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Pakai hamzah. Ya. Orang kalau ngenyak orang lain jenis apa? Juga pakai apa? Hamzah. Tapi Imam Hasyim di masternya bacanya huzuan. Ya, Imam Hasyim bacanya di masternya huzuan. Kafa'a juga bacanya beliau kufuan. Tapi ulama lain baca kuf'an atau kufuan. Itu ada 3 qiraah kufuan, kuf'an, kufu. Ya. Alfatnya beda, tapi maknanya sama. Makanya kalau di ilmu tafsir kulibatil hamzatu wawan takhfifan, hamzah diganti wawu hanya untuk unsur takfif. Lafadznya kesannya beda, huzuan dengan huzan itu kayak beda. Kufuan dengan kufan kayak beda, ini maknanya sama. Dan semuanya ulama maknanya tunggal, walam yakul lahu kufuan ahad, dari kata apa? Walam yakun ahadun iku kufan iku madani lahu maring Allah. Lah uniknya Imam Hasyim kalau di fi'il itu tetap hamzahnya kelihatan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim, apa? Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Di isim fa'ilnya juga pakai hamzah, mustahzi'un, apa? Mustahzi. Tapi kalau masdarnya huzuan, apa? Nah, seperti ini pasti ulama lain akan baca huzuan. Karena memang mahmus lam, apa? Mahmus lam. Paham ya maksud? Nah itu mengkaji tafsir min khaisul alfat. Kita tahu lafat ini lafat produk asli. Berarti mahmuslam dibaca mahmuslam atau sudah takhfif. Apa? Takhfif. Itu juga misalnya kita baca di hamzah. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdzartahum apa? A'angdzartahum. Itu biasanya di tafsir-tafsir kan ditahqiqil hamzaten. Hamzahnya dibaca tahqiq berarti apa? Andarta
hamzahnya a istifham dibaca a tahqiq, hamzahnya wazan af'ala angdaro juga dibaca tahqiq. Berarti apa? A'angdzartahum napa? A'angdzartahum. Tapi sebagian ulama dan itu mayor besar jumlahnya itu biidghamil bil idgham. Karena ada dua hamzah yang harokatnya sama, ya ada dua hamzah yang harokatnya sama. Normalnya kan idgham. Coba amana aslu apa? Amana kan? Ya, amana asluhu amana ala wasni af'ala. Terus ubdilatil hamzah asaniyah alifan mergo wuqu' badal apa hamzah. Normalnya kan idgham. Makanya amana jadi apa? Amana. Makanya sebagian qiraah kayak angdar tahum itu bil idgham berarti apa? Angdar tahum apa? Angdar tahum. Nah uniknya Imam Asim di luar fi'il itu bacanya idgham. Misalnya kayak Al-Ana yang tentang Fir'aun itu. Fir'aun itu pas tenggelam itu kan mau iman. Ya, Fir'aun pas tenggelam kan mau iman. Terus kata Allah, kata Jibril, Al-Ana waqad asaita apa? Al-Ana apa? Al-Ana itu dari kata Al-Ana apa? Jadi Al-Ana yang dalam saiki. Kalau ada hamzah istifham berarti menjadi apa? Al-Ana apa? Al-Ana dulu. Al-Ana